Kebakaran hebat terjadi di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, 3 Maret 2023 lalu. Setidaknya lebih dari 240 orang harus dievakuasi karena kehilangan tempat tinggal. 19 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Kebakaran di depo yang sudah beroperasi 50 tahun ini memang bukan yang pertama. Sebelumnya di tahun 2009, tepatnya 18 Januari, pernah terjadi insiden serupa yang menewaskan 1 orang pihak keamanan. Yang pada saat itu, laporan dari pihak kepolisian penyebab kebakaran karena human error. Hingga kini proses penyidikan atas penyebab kebakaran yang melanda Depo Pertamina Pelumpang masih terus berjalan. Setidaknya sementara ini Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan, kebakaran terjadi karena adanya tekanan berlebih akibat pengisian BBM di lokasi. Sedang terjadi pengisian atau penerimaan minyak jenis Pertamina, jenis Pertamax dari Balongan diterima di Depo Pelumpang. Kemudian terjadi suatu gangguan teknis, kemudian mengakibatkan tekanan berlebih. Dan setelah itu didapati terjadi peristiwa terbakar. Bersama tim Inside Story, saya mendatangi lokasi Tanah Merah, ingin melihat seberapa dekat lokasi Depo Pertamina dengan pemukiman warga. Ya, teman-teman, ini rumah warga yang ada di daerah Pelumpang, Jakarta Utara, di mana tempat saya berada sekarang. Karena sekarang saya pengen masuk ke dalam untuk melihat situasi terkini itu seperti apa. Ini adalah dampak yang terjadi, kebakaran yang terjadi yang menghanguskan beberapa rumah warga akibat kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Yang karena kebakaran beberapa waktu lalu ini mengakibatkan ada 19 orang meninggal dunia. Dan informasinya terkini bahwa tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga sedang melakukan proses investigasi terhadap 15 jenazah dan juga 1 body part atau bagian tubuh. Namun memang proses investigasi ini masih masih terus berjalan karena memang dari tim Rumah Sakit Polri mengalami kewalahan karena jenazah yang diperiksa ini mengalami kebakaran secara sempurna. Ini bisa dilihat ya teman-teman sekalian bagaimana situasi rumah warga yang berada di daerah Pelumpang, Jakarta Utara ini semuanya hangus, terbakar dan juga roboh situasinya. Dan para warga juga informasi yang kami dapatkan ada sekitar 256, bisa jadi lebih gitu ya, yang sudah dievakuasi ke tempat evakuasi sementara, ke tempat penampungan sementara. Ini parah. Total ya, bisa dilihat detailing aja ini. Kita coba lihat di sana mulai rame orang. Apakah situasi di sebelah dalam lebih parah atau seperti apa? Karena kalau di daerah sini sih teman-teman nggak terlalu rame ya dengan masyarakat. Saya juga mau tahu seberapa dekat sebenarnya jarak dari perumahan warga ini dengan Depo Pertamina. Karena kalau tadi saya dengan tim menggunakan mobil, jaraknya memang tidak terlalu jauh. Tapi kita perlu tahu juga seberapa dekat posisi perumahan warga ini dengan Depo Pertamina Pelumpang. Lagi mau live. Mau live ya? Iya. Ini rumah warga kan?
ini nggak hangus ya? Ini hampir 1 gang sih, pemirsa. Hancur semua rumah, hangus kebakar dan roboh segala macam di sini. Ini hampir 1 gang ya, 1 wilayah ini rumahnya rusak semua. Ini enak. Ini apa? Ini masjid ya? Apa mungkin masih ada korban yang belum ketemu kali ya? Baunya nggak enak. Ya, jadi pemirsa ini bisa dilihat di belakang saya persis itu adalah depo Pertamina Pelumpang, dan gak heran kalau ternyata ketika ledakan atau kebocoran itu terjadi, pasti kebakaran akan merembet dan menghanguskan seluruh rumah warga yang ada di sekitar saya ini. Karena sebetulnya kalau kita perhatikan dari safety atau keselamatan atau keamanan, memang perlu memperhatikan buffer zone. Jadi kalau informasi yang kami terima dari tata kota atau dari ATR sendiri, idealnya jarak depo Pertamina itu 1 kilometer dengan pemukiman warga untuk mengantisipasi tidak terjadi kebakaran yang merugikan warga sekitar, pemukiman warga. Apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya kebakaran depo Pelumpang ini bukan baru kali ini aja. Tahun 2009 juga pernah kejadian. Jadi ini memang perlu dicermati. Kalau kita perhatikan juga di sini ada rumah warga yang tidak berdampak, tidak terkena dampak. Ya, ini ada di sebelah kanan saya, pemirsa. Itu salah satu rumah yang tidak terkena dampak kebakaran dari bocornya pipa di depo Pertamina Pelumpang. Paling tidak saat ini proses investigasi penyebab kebakaran dari depo Pertamina adalah karena adanya tekanan pada saat pemindahan BBM Pertamax, dan tekanan itu yang akhirnya mengakibatkan kebakaran. Tentunya kami masih menunggu juga proses investigasi lebih lanjut saat ini. Ya, ini dia nih. Tapi ini masih di daerah, di garis kuning ya. Ini nggak terkena dampak ya. Saya jadi berpikir gitu, pemirsa sekalian, apakah sebenarnya idealnya pembangunan pemukiman rumah warga itu idealnya memang dimulai dari posisi rumah yang kuning merah bata itu, sehingga apabila terjadi sesuatu dengan depo Pertamina, rumah ini ke belakang itu nggak akan terkena dampaknya. Karena memang ini sebenarnya jaraknya dekat sekali sih. Ini kurang dari 500 meter dan bahkan ini sangat dekat ya antara tembok depo Pertamina dengan perumahan warga. Situ ada apa? Ini diungsiin semua dong, Pak? Itu bener kan nggak kena kan, Pak? Nggak kena kan? Berarti idealnya harusnya dari situ tuh, perumahan. Apa? Masuknya dari sini? Oh iya, coba deh. Kita sekalian tanya warga ya, waktu kejadian gimana. Boleh nggak masuk dari sini? Boleh? Oke. Kita sekarang mau coba ngobrol, pemirsa, dengan warga yang tidak terkena dampak dari kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Ini agak susah ya jalannya. Saya harus hati-hati karena lokasinya rapuh sekali.
tuh ada warga sekitar. Selamat siang Ibu. Ya, Ibu, saya dari MNC News mau nanya Ibu tinggal daerah sini? ini rumah saya. Oh ini rumahnya. Nggak kena Bu, atau kena? Bukan kena lagi Mbak. Oh ini kena ya? Alhamdulillah habis. Oh iya. Loh kok ini enggak? Ya, enggak, ini kebetulan baru bikin. Kalau saya kan 22 tahun pakai asbes. Oh Ibu namanya siapa? Bu Nur Aini Asbala. Bu? Nur Aini Asbala. Bu Nur Aini. Ibu tinggal di sini terus sekarang ini rumah Ibu habis. Habis rumah. Coba dikasih Pak Ustadz juga habis. Coba dikasih tunjuk teman-teman. Oh ini rumahnya Ibu Nur. Bakar semua Bu. Terus sekarang Ibu tinggal di mana? Di rumah adik di Kodamar. Oh jauh dari sini. Nggak tahu Kodamar. Saya bukan warga sini kebetulan Ibu, jadi saya nggak tahu. Jauh di depan. Terus ini Ibu kesini ada barang yang mau diambil? Enggak, mau lihat aja. Ketemu teman-teman. Oke. Ibu tinggal di sini sama siapa? Mana? Ada anak tuanya. Oh udah gede-gede ya. Dia tinggal baju di badan, Mbak. Dia belum kerja kan. Saya yang terakhir keluar, orang-orang pada kabur. Nggak tahu Pak Ustadz. Jadi waktu kejadian itu jam 8 malam kan ya Bu ya? Iya, Ibu ada di rumah ada tuh? di rumah. Saya lagi main HP, lagi lihat HP. Oh, Ibu sadarnya karena keluar rumahnya Karena bau. Oh, karena bau. Itu saya nggak peduli ya. Saya lihat lagi HP saya tambah bau. Akhirnya saya panggil anak saya ke belakang. Asrar, kayaknya bau. Iya Mak, ingat banget. Mungkin motor kamu. Saya bilang dipikir motornya kan bau. Nggak mungkin lah. Pas dia keluar, Mama cepat Mas, asap udah nggak sampai ke situ tuh. Ma, cepat. Ini saya juga mau muntah katanya. Oh, tapi belum ada api tuh ya dari rumah, cuma baru nyium bau ya? Asap, udah ke situ Mbak. Orang Oke. udah nggak ada. Berarti saat itu lagi mencium bau asap, terus Ibu langsung lari keluar. Pada saat Ibu lari keluar, Ibu udah ngelihat Saya nggak lautan bisa api lagi dong? kan, kaki saya sakit jalan pelan-pelan. Terus Ibu jadi kayak gimana? Ini Ustadz ini juga terakhir keluar kan sebelah. Terus Ibu waktu menyelamatkan diri gimana dong? Saya langsung ke hutan kayu ke rumah adik. Oh, lewat belakang dong? Lewat semper. Nggak bisa ke depan. Kan kalau ini kan soalnya kan asap, api semua di sini kan ya? Iya. Berarti Ibu larinya lewat mana? Lewat sini. Lurus belakang ya? saya sangat. Oh, iya. Duh, sehat-sehat ya Bu ya. Saya bilang belum kiamat aja udah begini. Iya, saya ngelihatnya juga serem ini. Hancur semuanya Pak Ustadz. Makasih ya Ibu ya. Ini Mbak apa? Saya Anggi Pasari Ibu. Kasih Mbak. Iya, sehat-sehat Ibu. Mbak, sehat-sehat ya Mbak ya. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Bisa diceritain nggak Pak waktu itu? Katanya kan keluar terakhir ngamanin. Iya, ngamenin santri dulu. Santri Jadi dulu. jam setengah 8 lewat 10 sholat Isya dulu. Habis sholat Isya karena baunya tambah menyengat, jadi santri-santri dikeluarin dulu, diaminin dulu, suruh dikawal ke ustadz yang lain. Jadi saya setelah diperiksa kamar-kamar santri ternyata udah nggak ada, semuanya baru saya keluar. Nyampe ke Pasar Kaget nggak nyampe 10 menit dari sini langsung meletus semua. Jadi 2 tempat titik itu kena semua. Satunya di pojokan sono. Pak Ustadz tinggalnya di mana nih? Yang di sini. Yang bagian parasit juga yang sono. Berarti sama-sama kayak Ibu tadi ya? Nyium bau Iya, dulu. nyium bau dulu iya. Baru keluar. Baru keluar. Iya. Nggak ada teriakan warga gitu Pak? Kebakaran gitu? Nggak ada, tapi kalau peringatan dari Pertamina emang ada sih. Oh gitu? Iya, kayak steam sudah itu semua gitu. Oh ada bunyi dari Ada depo? bunyi, ada depo. Sebelumnya itu kejadian itu udah ada bunyi. Udah baunya udah ini baru ada itu. Oh, Menyengat ada itu. jam berapa ingat nggak Pak Ustadz? Itu sekitar jam 8. Oh, jam 8 berarti pada saat kebakaran bunyi di depo tuh udah mulai Bunyi, kedengaran. Mulai bau menyengat banget itu ada bunyi. Jadi orang udah mulai ini ya. Ada. Dengar saya, makanya santri langsung dievakuasi ke sono. Gitu. Kalau dari santri sendiri semuanya aman atau ada yang dirawat di rumah sakit Pak? Gurunya satu, ada dirawat di rumah sakit pelabuhan. Cuma kalau data-data semua hilang, terus kas santri itu berkisaran 300 juta yang kebakar semua itu. Secara material memang banyak yang dirugikan ya kalau Iya, udah kayak gini. Benar. 300 juta bukan duit yang kecil sebenarnya, belum lagi rumah semua. Terus sekarang santri tinggalnya di mana Pak? Di rumahnya masing-masing. Oh, aman ya berarti ya? Ya, aman. Aman, amin. Kalau Pak Ustadz sendiri akhirnya sekarang tinggalnya di mana? Di rumah saudara. Habis juga rumah Pak Ustadz.
Habis. Ya yang tinggal di sini, yang di atas. Oh, yang di atas itu Iya, tuh. yang di atas itu. Tetangga. Oh, Saya tiap hari sholatnya di situ. Setiap hari sholatnya ke sini, ini termasuk orang tua saya di sini. tapi Pak Ustadz masih bisa senyum ya. Alhamdulillah, harus dihadapin dengan sabar. Gitu ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan ini tanda dengan kesabaran bisa naik derajat gitu. Amin, amin, amin. Nih kalau lihat, amin. Ya kalau dilihat kan bukan perkara mudah ya. Iya, benar. Kehilangan rumah kan gitu. Iya, benar. Terus tinggal juga masih nebeng sama saudara, tapi masih bisa bersyukur ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baiklah kalau gitu, sehat-sehat Pak Ustadz. Terima kasih. Amin, amin. Loh, anak lakinya nggak mau ngungsi? Dia kan nggak kerja daerah sini. Tapi kan ini nggak bisa tidur Ibu. Teman-temannya kan banyak dia ambil kerja. Ibu sama Pak Ustadz kalau misalnya direlokasi dari tempat tinggal ini gimana? Mau nggak? Kayaknya udah Pertamina aja deh pindah. Karena ini kan tanah Tanahnya emang udah tanah penduduk ya, bukan tanah Pertamina. Pertamina. Jadi ini kawasan emang penduduk. Kalau Kita ini, udah dapat Dapat ya. sertifikat, Pak. Iya, kita memang dari dulu ada dapat sertifikat, ada KTP dari dulu. Nah, sedangkan itu baru KTP-nya baru dilegalkan berapa tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Sedangkan ini dari dulu. Dari dulu itu dari kapan? Dari pas Saya Pertamina pindah ada. ke sini tahun 85 udah ada RT RW udah ada KTP. Tahun 85 tuh. Iya. Oh. Sebenarnya dulu ini Mbak, Pertamina itu kan dia punya nggak ngejar ke sini, cuma agak jauh ke sono kan. Cuma dibangun sampai ke sini akhirnya dekat sama pemukiman warga. Oh, jadi sebelumnya tuh Pertamina lokasinya agak jauh. Iya, agak jauh. Ini nggak ada, Mbak. Ini berapa itu ada kali 3 depo yang ke sini yang terus Iya, ke rumahnya ke warga. dalam makin lama makin dekat penduduk di situ. Oh, jadi kalau misalnya dari keterangan warga ini pemirsa sebenarnya depo Pertamina itu tadinya letaknya tuh agak jauh dari Jauh ke pemukiman. jalan raya yang sono, jalan yang Oh, jadi sebenarnya secara letak rumah tuh udah aman sebetulnya ya. Sedangkan yang untuk tanah yang milik Pertamina itu yang di depan. yang seberang Depan seberang semua sana. Sedangkan yang ke sini yang nyebrang dari Yang ini udah milik warga. Kita Oh, udah oke. dapat sertifikat. Iya, kita udah punya dari tahun 80. Dari tahun 80 ya. Iya, iya, iya. Jadi begitu. Kita ada sertifikatnya. Oh iya, coba kita lihat ya. Jadi ini dari BPN ya. Iya. Kan berarti udah ini kan. Iya. Benar banget. Ini udah sempat disampaikan, Mbak. Yang berita-berita yang mereka taunya yang itu kita kan tanah yang bukan milik. Iya, ini kan tanah milik pribadi emang, bukan tanah milik Pertamina ya. Pertamina. Jadi kalau rumahnya Bu Nuraini ini memang tanahnya udah Iya, milik sederet ini. ini ya. Ini sertifikatnya. Sederet ini milik pribadi semua. Karena berita-berita yang saya baca entah itu di sosial media itu anak Pertamina semua yang kebakar. Sertifikat dari BPN. Iya, karena emang sertifikat kan diperbarui waktu itu. Makanya ini tampilannya baru gitu ya. Ini yang ke bawah. Ijazahnya semua nggak Kamu semua ini. Berarti kalau misalnya disuruh relokasi nggak mau ya Bu ya? Kalau relokasi kita harusnya mereka ganti rugi dulu untuk dampaknya fisik atau misalnya mental kita semua dan materi juga harusnya kita harus Diganti rugi. Iya. Untuk kedepannya mungkin ada rencananya ya dari pemerintah bagaimana. Makasih ya Mbak, makasih Ibu, makasih ya. Makasih Pak Ustadz. sama-sama. Ini adik-adik mau kemana? Mau lihat titik apa? Ke TKP. Oh mau donasi, ya ampun lucu banget. Kamu dari sekolah mana? SMK Walang Jaya. SMK? Walang Jaya. Walang Jaya. Namanya siapa? Saya Najwa. Ya, Najwa. Siapanya Najwa sih? Jadi ini dari sekolah mau ngasih donasi. Kita sih sekolah satu kelas. Oh, satu Inisiatif kelas. satu kelas. Kelas berapa? 11 kelas 2 SMK. Oh, kelas 2 SMK. Luar biasa ya. Jadi anak-anak ini sekarang sudah membawakan donasi untuk teman-teman yang terdampak kebakaran Depo Pelumpang Jakarta Utara. Itu donasi makanan semua ya. Makanan, baju, sama sembako. Kita juga kayak open donasi buat orang sekitar. Alhamdulillah orang sekitar juga ngebantu gitu. Oh gitu. Iya. Bagus. Thank you ya. Tuhan berkati kebaikan hatinya. Makasih ya Kak. Yuk.
Ibu kayaknya udah siap nih. Iya. Iya ya. Ibu kayaknya ketua kelasnya di sini ya Bu ya. Ibu. Oh mau pakai